Habis terang terbitlah gelap, SBY dan AHY harus saling menguatkan. Bahkan banyak senior saya di TNI dan juga senior KSP Muldoko merasa malu dengan perilaku KSP Muldoko. Menurut mereka, perilaku KSP Muldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi patriot sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar. Belakang ini, saya kira semua orang sudah tahu latar belakang bahwa yang mengakibatkan terjadinya KLB ini adalah kesumbatan yang terjadi bertahun-tahun. Masalahnya tidak rumit bagi kita. Kita jalan sama-sama kok. Toh proses ini bergulir karena ada regenerasi dan lain-lain sebagainya. Regenerasi akan berlangsung dan partai ini akan memiliki regenerasi baru. Tapi ternyata 2020 regenerasi itu timpang juga. Regenerasi itu keputranya beliau. AHY itu bukan kader yang mumpuni dari bawah, ikut berkeringat berjuang mulai tahun 2004-2009, tidak. Hanya karena dia anak dari seorang SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, tiba-tiba pluk ditempatkan menjadi ketua umum. KLB diselenggarakan cukup singkat, memang, dan sempat diwarnai oleh aksi saling bentrok antara kedua kubu di dekat lokasi acara bentrok milik tawuran ala Smackdown di Royal Rumble. Hasilnya Muldoko terpilih sebagai ketua umum yang baru. Pemilihan ini berdasarkan voting. Kongres luar biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan menetapkan pertama dari calon kedua tersebut. Atas voting berdiri, maka Muldoko ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2021 sampai 2025, kata pimpinan sidang Johnny Ellen Marbun. Muldoko terpilih setelah melalui proses pencalonan dan mengalahkan Marzuki Ali yang dijalankan oleh DPD NTB. Muldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sultan Papua Barat hingga Aceh. Johnny Allen kemudian bertanya kepada sidang apakah hasil tersebut disepakati seluruh peserta sidang KLB. Demokrat menyetujuinya. Muldoko tidak hadir tapi menerima keputusan KLB Demokrat melalui sambungan telepon. Salah seorang peserta KLB Demokrat, "Saya tidak terlalu antusias dengan kabar ini, saya hanya tertarik karena ini terkait dengan SBY dan AHY. Tahu sendirilah SBY ini kadang bikin geleng-geleng kepala, kadang bikin emosi karena pintar memposisikan diri sebagai korban kezoliman, pintar memasang raut wajah prihatin. Sebenarnya kalau mau melihat dari dua sisi, Muldoko pun pasti akan banyak dikritik publik. Harusnya dengan ending seperti ini menerima keputusan KLB dan setuju dengan posisi ketua umum, harusnya sedari awal mengaku saja apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini. Banyak yang menganggap Muldoko tidak elok dan tidak etis karena caranya ini. Tapi sekali lagi saya tidak peduli dengan hal ini. Mau AHY yang tetap jadi ketua umum pun tidak masalah, mau diganti orang lain pun tidak masalah, mau Rizik pun yang jadi ketua tak peduli amat. Kita cukup bahas saja soal SBY dan AHY. Sepertinya ini bakal jadi awal dari akhir kelanjutan Cikeas. Meskipun ini tidak mudah dan akan ada perlawanan yang cukup sengit untuk mempertahankan kekuasaan di partai ini. Apa kalian pikir SBY tidak akan tinggal diam? Bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Silakan komen di kolom komentar.